pasti sering dengar apa itu pilkada, bukan? Tapi sebenarnya apa sih itu pilkada? Pilkada adalah pemilihan kepala daerah yang di sana kita bisa memilih presiden, gubernur, maupun kepala daerah. Ya, biasanya diadakan setiap 5 tahun sekali oleh KPU. Dasar hukum yang mengatur tentang pilkada yaitu Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pilkada daerah dan seberapa penting pilkada itu untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, pilkada merupakan singkatan dari pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, wakil gubernur yang kita pilih secara langsung. Nah, melalui pilkada, rakyat dapat menentukan siapa sih kepala daerah yang bakal memajukan daerahnya. Apa sih kita sebagai masyarakat Indonesia wajib mengikuti pilkada daerah? Ada 4 alasan dari kenapa kita wajib mengikuti pilkada daerah itu. Nah, yang pertama, sebagai bentuk aspirasi kita sebagai warga negara. Memilih berarti ikut menentukan pembangunan dan masa depan pada daerah kita sendiri. Nah, yang kedua, menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasis. Yang ketiga, mencegah terpilihnya pemimpin yang tidak tepat, dikarenakan bukan kita yang memilihnya sebagai warga Indonesia dan rakyat Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang keempat, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan moral, seperti memilih adalah tanggung jawab Anda karena satu suara Anda sangat berharga. Memiliki peran yang penting sebagai pemimpin muda yang cerdas, kritis, dan aktif dalam berdemokrasi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa harus mampu berpikir secara rasional dan berani menyuarakan keadilan. Salah satu peran pentingnya yaitu pendekatan politik dengan cara menyebarkan informasi yang benar serta melawan hoaks di masyarakat. Mahasiswa berperan sebagai agen pengawasan untuk memastikan pemilu yang adil dan juga penggerak partisipasi untuk meningkatkan kritik di masyarakat dan juga melawan golput dan politik uang. Mahasiswa juga memperjuangkan hal-hal sosial seperti lingkungan, pendidikan, dan HAM, termasuk juga menjadi calon pemimpin masa depan. Dampak adanya golput yang pertama mubazir anggaran negara, karena setiap pemilu pasti kita menggunakan anggaran dari APBN untuk logistik, untuk pengawasan dan untuk pelaksanaannya. Jadi ketika kita golput, kita bukan hanya sekedar golput, tetapi kita dapat merugikan negara secara finansial. Yang kedua ada menurunnya rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara, karena ketika kita sudah golput, kita pasti berpikir bahwa satu suara pasti tidak akan menentukan pemimpin yang hebat. Yang kedua, menurunnya rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara, karena setiap orang golput pasti berpikir bahwa setiap suara tidak akan merubah apapun. Jadi kita sebagai warga negara harus memanfaatkan hak suara kita untuk memilih pemimpin yang berkualitas, karena setiap suara memiliki arti penting dalam menentukan arah kebijakan publik. Yang ketiga, risiko terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas. Golput secara tidak langsung memberi keuntungan bagi calon tertentu. Akibatnya bisa saja pemimpin yang tidak kompeten, tidak berintegrasi atau tidak pro ke rakyat justru terpilih karena suara yang menentang tidak cukup kuat. Akibatnya banyak warga yang golput. Apa sih dampak dari golput? Golput sendiri memiliki kepanjangan golongan putih. Dampaknya antara lain yaitu melemahkan legitimasi hasil pemilu, mengganggu jalannya program pemerintah, mengurangi kualitas demokrasi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Hal ini terjadi karena jumlah pemilih yang rendah dapat menyebabkan wakil rakyat yang terpilih tidak terpenuhi sepenuhnya, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilu. Ada beberapa penyebab terjadinya golput. Yang pertama yaitu apatis terhadap politik. Masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik menjadi salah satu penyebab tingginya angka golput. Masyarakat dengan seperti ini tidak lagi peduli dengan urusan politik, bahkan tidak juga mencari tahu apa itu golput dan risiko jika memilih untuk golput pada sistem pemilu.
Yang kedua, tidak tahu adanya pemilu. Dan yang ketiga, tidak terfasilitasi. Jadi, itu penyebab besar mungkin adanya golput ini. Maka dari sekarang kita tidak ada alasan lagi untuk golput dalam pemilu selanjutnya. Suaramu berharga. Jadilah pemilih cerdas dan ikut membangun daerah melalui pilkada. Nah, jadilah dari bagian perubahan positif. Bagi suara darimu adalah langkah besar menuju daerah yang adil, maju, dan sejahtera.